Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muntairlah Ian, NIM 240503014, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Resiko Gangguan Muskuloskeletal pada Pekerja di UMKM RAM Fotokopi menggunakan metode REBA dengan dosen pengampu Ibu Mary Andriani STMT. 1.1 latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, lebih dari 97%. Namun, pekerja sektor informal adalah kelompok paling rentan MSDS karena paparan risiko ergonomis tanpa pengawasan. Fakta lapangan yang peneliti temukan saat melakukan observasi awal di RAM fotokopi menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Operator mesin fotokopi kerap berdiri dengan posisi membungkuk saat mengambil dan menumpuk kertas pada baki mesin. Sementara proses penjilidan dilakukan dengan postur tubuh yang cenderung menunduk dalam durasi bisa mencapai 4 hingga 6 jam per hari. Kondisi semacam ini bila dibiarkan tanpa evaluasi ergonomis yang terstruktur, berpotensi besar memicu keluhan nyeri punggung bawah, nyeri leher, serta gangguan pada sendi pergelangan tangan. Prevalensi gangguan muskuloskeletal di Provinsi Aceh merupakan yang tertinggi secara nasional mencapai 13,3%. Tanpa evaluasi, risiko ini akan berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang pekerja. 1.2 Rumusan masalah. Pertama, bagaimana gambaran karakteristik postur kerja aktual yang dilakukan oleh pekerja pada aktivitas fotokopi dan penjilidan di UMKM RAM fotokopi berdasarkan pengamatan langsung. 2. Berapakah besar nilai tingkat skor akhir metode penilaian seluruh tubuh secara cepat yang dihasilkan dari analisis postur tubuh pekerja pada masing-masing aktivitas tersebut. 3. Apa saja kategori tingkat risiko gangguan muskuloskeletal yang dialami oleh pekerja di RAM fotokopi berdasarkan hasil akumulasi skor akhir metode REBA. 4. Bagaimana rumusan usulan rekomendasi perbaikan secara ergonomis yang dapat diterapkan secara praktis untuk meminimalkan risiko gangguan muskuloskeletal di RAM fotokopi. 3. Tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasikan postur kerja pada aktivitas fotokopi dan penjilidan di RAM fotokopi melalui observasi visual langsung. 2. Menghitung besaran nilai skor REBA pada setiap segmen tubuh pekerja selama menjalankan aktivitas kerja utama sehari-hari. 3. Menentukan kategori tingkat risiko gangguan muskuloskeletal berdasarkan rujukan hasil perhitungan skor akhir metode REBA. 4. Memberikan rumusan usulan rekomendasi perbaikan ergonomis yang konkret berdasarkan temuan analisis risiko yang dilakukan. 1.4 Batasan masalah. Penelitian dilaksanakan secara eksklusif hanya pada UMKM RAM fotokopi yang menjadi objek pengamatan tunggal. 2. Aktivitas kerja yang diamati dibatasi secara spesifik pada 2 kegiatan utama, yaitu operasional mesin fotokopi dan proses penjilidan manual. 3. Metode analisis risiko ergonomi yang digunakan adalah metode penilaian seluruh tubuh secara cepat, yaitu REBA, tanpa penggabungan metode lain. 4. Pengumpulan data primer dilakukan sepenuhnya melalui observasi langsung dan dokumentasi foto tanpa menggunakan kuesioner. 5. Penilaian dilakukan terhadap seluruh populasi pekerja yang aktif selama periode pengamatan di lokasi penelitian. 6. Penelitian ini tidak mencakup tahap implementasi atau eksekusi perbaikan, melainkan hanya sampai pada tahap pemberian rekomendasi. 1.5 Asumsi penelitian. Pekerja di UMKM RAM fotokopi melakukan aktivitas secara rutin dan konsisten setiap hari, sehingga postur yang teramati dianggap representatif dari kondisi aktual. Kedua, instrumen penilaian REBA yang digunakan telah tervalidasi secara internasional dan dianggap mampu mengukur risiko secara objektif berdasarkan posisi fisik. Ketiga, pekerja yang menjadi objek pengamatan tidak sedang mengalami riwayat cedera muskuloskeletal akut sebelum dan selama masa penelitian berlangsung. Keempat, faktor risiko ergonomi yaitu postur jangkau, repetisi, beban dianggap sebagai faktor dominan penyebab potensi gangguan muskuloskeletal pada lingkungan yang diteliti. Kelima, rekomendasi perbaikan yang disusun dianggap dapat diterapkan secara praktis di lingkungan UMKM dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Ilmu ergonomi. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi dengan 2 kata, yaitu ergo artinya kerja dan nomos artinya aturan, yang merupakan disiplin ilmiah yang mengkaji interaksi antara manusia dengan elemen sistem kerja guna mengoptimalkan kesejahteraan dan performa sistem keseluruhan. 2.2 Gangguan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal merupakan kondisi kerusakan atau cedera pada struktur muskuloskeletal tubuh meliputi otot rangka, urat tendon, ligamen, persendian, hingga saraf tepi. Faktor risiko utamanya yaitu: pertama, sikap tubuh yang menyimpang dari posisi netral atau postur janggal. Kedua, pengulangan gerakan secara terus-menerus. Ketiga, pengerahan tenaga secara berlebihan pada area tertentu. 2.3 Metode penilaian REBA.
REBA adalah instrumen penilaian postur tubuh secara menyeluruh yang membagi penilaian ke dalam dua kelompok besar, yaitu pertama, kelompok A yang terdiri dari batang tubuh atau punggung, leher, dan kaki. Kedua, kelompok B, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Klasifikasi tingkat risiko REBA. Skor akhir 1 sampai 15. Level tindakan dari level 0 sampai 4. Kategori risiko dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Tindakan perbaikan dari tindakan tidak diperlukan sampai kondisi kritis perbaikan wajib dilakukan saat ini juga. Analisis operasional mesin. Di sini kita bisa melihat gambar pekerja fotokopi. Kita dapat mengidentifikasinya. Pertama, dari leher mengalami fleksi atau menunduk lebih dari 20 derajat untuk memantau layar panel dan hasil cetak. Kedua, punggung berdiri dengan kecenderungan condong ke depan. Ketiga, tangan, lengan atas terangkat tanpa adanya sandaran peduktikum. Gangguan ini dapat memberikan nyeri otot trapezius leher belakang dan pundak akibat beban statis saat berdiri. Kedua, analisis penjilinan manual. Pertama, kita mengidentifikasi posturnya. Pertama yaitu punggung. Posisi membungkuk ekstrim melebihi 60 derajat karena bidang meja kerja yang terlalu rendah. Kedua, leher menunduk tajam secara kaku guna memastikan ketepatan penjilidan. Ketiga, repetisi gerakan tangan menekan tuas atau menyusun lembaran dilakukan berulang secara cepat. Resikonya, kategori risiko ini sangat tinggi akibat kombinasi membungkuk ekstrim dan gerakan repetitif. Bab 3, metodologi penelitian. 3.1 jenis penelitian. Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengamati, menggambarkan, dan mengukur fenomena fisik berupa postur kerja pekerja secara objektif di lapangan. 3.2 objek penelitian. Objek penelitian adalah seluruh pekerja yang aktif melakukan operasional mesin fotokopi dan penilaian manual di UMKM Ram Fotokopi yang berlokasi di kawasan depan Universitas Samudra Kota Langsa. 3.3 sumber data, yaitu data primer, foto dokumentasi postur kerja yang diambil langsung melalui observasi visual menggunakan kamera atau HP. Kedua, data sekunder, referensi ilmiah, jurnal, dan buku mengenai ergonomi, MSDF, dan instrumen metode REBA. 3.4 variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 3.5 kerangka konseptual, yaitu aktivitas berulang, postur tubuh, analisis REBA, rekomendasi perbaikan. 3.6 instrumen penelitian, yaitu lembar kerja REBA untuk mencatat dan melakukan kalkulasi skor segmen tubuh. Kedua, kamera telepon digunakan sebagai alat dokumentasi visual utama postur kerja. 3.7 pengumpulan data. Pertama, melakukan survei pendahuluan dan pemberian izin kepada pihak pemilik usaha UMKM Ram Fotokopi. Kedua, melakukan observasi langsung terhadap jalannya aktivitas kerja harian. Ketiga, pengambilan dokumentasi visual berupa foto postur kerja menggunakan HP. 3.8 pengolahan data. 1. Penilaian sudut segmen tubuh menggunakan lembar kerja REBA kelompok A dan kelompok B. Kedua, kalkulasi skor final melalui matriks tabel C dengan menambahkan faktor beban dan aktivitas. Ketiga, interpretasi kategori risiko dan penyusunan rekomendasi perbaikan ergonomi. 3.8 langkah-langkah penelitian, yaitu pertama, persiapan, kedua data lapangan, ketiga analisis, keempat pelaporan. 3.10 yaitu penelitian terdahulu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Adalah mengatur tinggi meja kerja agar sesuai dengan postur kerja, menyediakan kursi ergonomis, mengurangi pekerjaan yang mengharuskan pekerja membungkuk terlalu lama, serta memberikan waktu istirahat secara berkala. Apakah jawabannya diterima? Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Izin bertanya, nama saya Mulyani Fabriani. Apakah faktor usia dan masa kerja mempengaruhi risiko MSDS? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lia. Jawabannya yaitu mempengaruhi, karena semakin bertambah usia dan semakin lama seseorang bekerja pada posisi yang sama, maka risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal juga semakin meningkat karena kemampuan fisik tubuh mengalami penurunan. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya ucapkan terima kasih.